Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angelia Monica Putri, NIM 211340007, Prodi D3 Manajemen Perdagangan Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan strategi komunikasi dalam konteks corporate image, mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi, dan bagaimana teknik dalam komunikasi sehingga bisa mencapai keberhasilan komunikasi dalam bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan strategi komunikasi. Ada 5 langkah untuk menyusun strategi bisnis. Yang pertama itu pengumpulan data dan informasi. Sumber data dan informasi kita bisa mengambil dari laporan, PGD, workshop, pertemuan rutin, survei, polling, dan riset dari pihak ketiga. Yang kedua ada analisis situasi, bisa menggunakan analisis situasi seperti FAST atau FASTEL. Yang kedua ada SWOT. SWOT ini adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini biasa digunakan oleh semua orang. Yang ketiga ada pemetaan isu, stakeholder, dan media. Pada pemetaan ini Anda akan melihat apa isi menjadi perhatian stakeholder Anda, siapa stakeholder, siapa yang pro dan siapa yang kontra. Media apa yang digunakan stakeholder Anda. Yang keempat, merancang program komunikasi. Rancangan program komunikasi ini terdapat tujuan komunikasi, pesan kunci, khalayak sasaran, media komunikasi, taktik yang digunakan, timeline, dan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir ada evaluasi program, bertujuan untuk melihat apa rancangan yang Anda lakukan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Yaitu pertama terdapat pahami komunikasi 101. Menatap langsung ke arah mata akan membuat lawan bicara memberi perhatian penuh terhadap apapun yang Anda katakan. Bila terdapat kendala jarak, lebih baik gunakan sambungan telepon daripada email atau SMS. Yang kedua, pahami dan rangkul perbedaan. Ketiga, aktif mendengarkan. Keempat, perbaiki cara bicara. Kelima, hindari konfrontasi. Keenam, tenang menghadapi konflik. Saya menjelaskan tentang teknis komunikasi. Terdapat 3 teknik komunikasi. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengapresiasikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal yang efektif itu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapatkan sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Berikut ini beberapa kegiatan kantor yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama itu ada rapat, telepon resmi, meeting proyek, dan presentasi. Yang kedua ada teknik komunikasi non-verbal. Menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi non-verbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi secara tertulis. Yang pertama yaitu audiens. Perkirakan tentang target audiens yang akan membaca emailmu sebelum kamu kirim. Yang kedua ada formalitas. Tingkat formalitas yang harus mengikuti sesuai dengan tingkat audiens kamu. Yang ketiga ada gaya. Jenis gaya yang kamu gunakan dalam komunikasi tertulis tergantung keinginan yang kamu gunakan. Misalnya email harus sesingkat mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.